Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga Jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga Jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 13 September sampai tanggal 19 September 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan September 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga Jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja. Karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jam kerja Sekretariat BPH Majelis GKE Pangarinah mengalami perubahan, yaitu kembali menjadi hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Dan apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan pelayanan, dapat menghubungi langsung pengurus BPH melalui WA, SMS, atau telepon. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga Jemaat dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja atau jam kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB. Atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah, nomor rekening 102 02 02 02 8823. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Menjadi Teladan dalam Tanggung Jawab.
Salam, jemaat yang terkasih, Yesus memerintahkan kita untuk selalu mengampuni orang lain. Tak ada batasan untuk mengampuni orang lain. Tak pernah ada kata cukup untuk mengampuni. Karena Yesus sendiri pun mengampuni kita berkali-kali. Marilah kita membuang jauh-jauh segala macam perasaan negatif terhadap sahabat dan keluarga kita, tapi hendaklah kita ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan bait yang kelima, pujilah Tuhan Sang Raja. Pada bait kelima, jemaat saya undang untuk berdiri untuk menerima potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hanya bagimu.
Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, sumber segala kuasa dan berkat, hati kami terangkat memuji dan menyembah Engkau karena semua anugerah kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami mengakui tak selamanya kami baik. Kami kadang tergoda oleh perbuatan yang tercela. Kami tidak peduli dengan sesama, bahkan kami tidak saling mengampuni. Kami kadang berbuat sekehendak hati kami. Kami egois, kami kadang hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengeluh dan bersungut-sungut tentang situasi yang kami hadapi. Kami tak sabar menanti janji dan pertolongan-Mu. Ampuni kami Bapa, dan layakkan kami berdiri di hadapan tahta-Mu yang suci, untuk memohon kasih-Mu dan menerima berkat yang masih dan terus Tuhan curahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kasih, berkat, pertolongan, dan kekuatan yang telah kami terima. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, bahwa kami dan seluruh keluarga kami tidak terpapar virus corona. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk sandang pangan yang telah tercukupi. Kami bersyukur untuk tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk sukacita dan kegembiraan yang boleh Engkau izinkan kami menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami dan bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dengan perikop Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang berdiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Namun sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami terus menikmati lawatan, jamahan, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan bersama-sama membaca, kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertai kami,
Beri kami kemampuan untuk memahami, mengerti apa yang ingin Tuhan katakan melewati kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Bimbinglah kami semua, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh bertahta di dalam hati dan kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Dengan judul dari perikop nas kita hari ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihapuskanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan akan tetap terus menyertai kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun pada hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, namun harapan kami bahwa hal itu tidak menyurutkan semangat kita
untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini dengan tema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Saudara, kisah dalam nas ini didahului oleh percakapan Petrus dengan Yesus tentang mengampuni. Sampai berapa kalikah seseorang itu perlu mengampuni? Apakah 7 kali saja? Ini penawaran dari Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemikiran Petrus ini cukup mendasar. Karena di dalam kalangan orang Yahudi, masalah mengampuni itu ada batasan. Pengampunan dalam ajaran mereka berlaku hanya 3 kali. Saudara, Petrus bahkan di dalam nas ini menyebutkan angka 7 kali, bukan 3 kali. Namun apa dan bagaimana jawaban Yesus? Yesus berkata kepadanya bahwa bukan cukup sampai 7 kali. Tetapi dijelaskan dan dikatakan oleh Yesus dalam nas ini adalah 70 kali 7 kali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angka ini sebenarnya merupakan suatu istilah yang hendak menyatakan bahwa jumlah pengampunan yang harus diberikan kepada orang yang menyakiti yang dimaksudkan oleh Petrus dan nas ini adalah sebuah pengampunan tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam cerita ini ada 3 tokoh. Yang pertama, Yesus mengilustrasikan adalah seorang raja. Yang kedua boleh kita katakan si A. Dan yang ketiga adalah si B. 3 tokoh yang dikisahkan oleh Yesus dalam nas ini adalah bagaimana si A kemudian sama sekali tidak menyadari bahwa bagaimana si raja, sang pemberi pengampunan ini telah memberikan satu hal yang sangat berharga di dalam kehidupannya, yaitu pengampunan. Bagaimana ia memberikan atau melunasi seluruh hutang yang ada pada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam nas kita bahwa bagaimana seorang hamba ini, ketika seorang tuan ini berkata bahwa seluruh hutang yang ia miliki harus ia lunasi. Maka kalau kita melihat dalam cerita khusus dari ayat 25 hingga ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tuan ini tergerak hatinya, atau raja dalam nas ini, raja itu oleh belas kasihan. Dan singkat cerita, sang raja ini menghapus seluruh hutang yang dimiliki oleh sang hamba ini. Namun ketika kita melihat dalam ayat yang ke-28, tetapi ketika hamba itu keluar, artinya ketika ia merasa dengan penuh sukacita dibebaskan ia dari utang piutang yang cukup besar, ia keluar dan kemudian ia bertemu dengan seorang hamba lain, katanya, yang berhutang dengan dia 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu,
hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak, ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Yang menarik saudara dalam cerita ini, Yesus ingin menjelaskan bahwa bagaimana si A yang tadinya ia memiliki satu utang yang begitu besar kepada sang raja ini. Lalu kemudian dengan mengiba-iba memohon belas kasihan dari raja ini, ia memohon agar diberikan waktu bagi dia untuk dapat melunasi seluruh utang piutang. Nah, karena permohonannya kepada sang raja, akhirnya raja ini mengabulkan permohonan. Bahkan yang luar biasa adalah sang raja ini menghapus seluruh utang piutang itu. Saudara, tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita melihat ketika ia dengan sukacita, ia bersyukur, ia telah dibebaskan dari utang piutang. Kemudian ia bertemu dengan kawan, seorang kawan yang memiliki utang kepadanya. Apa yang ia lakukan? Dalam nas ini dikisahkan ia menagih dan ia meminta agar utangnya itu segera dibayar. Kawannya ini sendiri kemudian memohon supaya utangnya tunggu dulu, sabar. Ia akan melunasi. Ia meminta waktu untuk bisa melunasi itu. Padahal utang yang dia miliki, utang temannya ini tidaklah seberapa ketika dibandingkan dengan utang yang ia miliki kepada sang raja itu tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemudian ia tidak memberikan waktu, bahkan ia memasukkan orang ini ke dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian teman-temannya melihat hal yang ia lakukan itu. Maka kemudian mereka dengan sedih menyampaikan perkara itu kepada Tuan mereka. Ayat yang ke-31. Kemudian dalam ayat 32 raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya dengan perkataan, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Saudara, menjadi teladan dalam tanggung jawab hidup ini adalah penting. Yesus memberikan teladan seorang Tuhan. Gambaran ini menggambarkan bahwa Allah yang adalah kasih itu telah memberikan satu pembebasan utang kepada umat manusia ini. Saudara, kenapa menjadi satu pertanyaan dari seluruh cerita ini adalah mengapa si A dalam cerita ini sangat sulit mengampuni si B? Artinya kenapa si A ini tidak melihat dan tidak merasakankah dia apa yang telah dilakukan sang tuan ini terhadapnya? Saudara-saudara yang jelas kita perhatikan, si A di sini sama sekali tidak menyadari bahwa utangnya lebih banyak dan hal itu telah dilunasi oleh sang tuan. Ia tidak menyadari. Nah, ini yang paling menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran bagi kita bahwa kita akan sukar untuk mengampuni sesama jika kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-19. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kedua kita perhatikan dalam nas ini.
pengampunan yang dilakukan di dalam nas ini memang tidaklah mudah. Tetapi saudara, kita harus menyadari pengampunan yang dilakukan, yang dikerjakan di dalam nas ini adalah suatu pekerjaan ilahi sesungguhnya. Bagaimana setiap orang bisa melakukan pengampunan yang utuh adalah dengan cara kita menyerahkan dan melakukan itu dengan kasih dari Allah. Mengampuni dengan sungguh adalah ketika kita sesungguhnya memiliki kasih Allah itu dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menemukan kasih Allah, maka secara otomatis kita akan mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang diuraikan oleh Yesus di dalam nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini, mengampuni secara jujur bukanlah hal yang mudah untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Seringkali orang ketika ia marah, ia akan berhitung 3 kali, saudara. Jangan engkau melakukan itu. Hitungan biasanya sampai 3 kali. 1 kali bisa kita maafkan. 2 kali bisa kita maafkan. Tetapi pada hitungan yang ketiga kali, seringkali orang tidak lagi memikirkan satu pengampunan adalah hukuman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita di dalam nas ini bahwa mengampuni itu tidak cukup hanya hitungan kepada 7 kali. Melainkan dikatakan di dalam nas kita adalah 70 kali 7 kali. Nah, artinya nas ini ingin mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, mengampuni itu tidak ada batasnya. Mengampuni itu tidak ada hitungannya. Tetapi mengampuni itu harus terus kita lakukan dalam hidup ini. Untuk apa, saudara? Agar setiap anak Tuhan itu tidak hidup dalam kesusahan, kesulitan. Karena ketika saudara, kita menyimpan satu amarah, ketika kita menyimpan satu perasaan dendam kepada orang lain, maka hidup ini tidak akan terasa damai. Tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa bahagia. Kita dikejar oleh perasaan tidak senang. Karena perasaan tidak senang, perasaan membenci, perasaan dendam, itu sesungguhnya satu perasaan dosa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu nas kita pada hari ini mengajarkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk menyadari bahwa kasih Tuhan itu akan senantiasa ada di dalam hidup kita setiap hari. Kasih Tuhan yang Ia anugerahkan kepada kehidupan kita senantiasa Ia berikan kepada kehidupan kita setiap hari. Kemudian kita bisa menikmati, menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengasihi dengan kasih Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Mengasihi, mengampuni dengan kasih Allah adalah salah satu kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena ketika kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, kita tidak akan mampu, saudara. Karena kita ini adalah manusia yang lemah.
Kita seringkali berpikir tentang siapa orang yang membenci kehidupan kita. Itu ketika kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita mengasihi dengan kekuatan Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Karena Allah menginginkan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, ketentraman, dan kedamaian terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang begitu dalam mengajar dan membimbing kehidupan kami. Kami menyadari bahwa tidak mudah kami mengasihi orang-orang yang membenci kami. Secara kasat mata mereka ada di sekitar kami, Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, ketika kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, Tuhan yang menjadi teladan dalam kehidupan kami, dan bagaimanapun kami dapat menyaksikan Tuhan itu dalam hidup keseharian kami. Dengan apa yang Kau ajarkan dalam hidup ini, bagaimana kami harus mengasihi orang-orang yang membenci kehidupan kami. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan, agar kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, serta memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu ini dengan baik. Sekalipun memang tidak mudah kami akui, tapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami. Bapa di surga, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tapi bagaimana setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan ini mampu kami nyatakan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan melewati perkataan perbuatan kami. Tuhan, kami menyadari kami seringkali menyakiti hati Tuhan dalam hidup ini. Melewati perkataan tingkah laku kami yang kami nyatakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan teman, sahabat, kerabat kami. Seringkali kami menganggap diri kami paling benar, paling kudus, paling suci, sehingga kami menganggap kami tidak layak untuk mengampuni orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Biarlah dengan rendah hati kami dapat menjalani kehidupan ini di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengikuti siaran ibadah secara online Jemaat GKI Pangarina. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Topangkanlah tangan kuasa kebesaran-Mu atas hidup mereka. Curahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini.
baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan, berkatilah hidup dan kehidupan mereka. Rumah tangga, masa depan mereka kiranya selalu berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah. Tuhan, kiranya melawat mereka, memulihkan, memberkati seluruh upaya pengobatan yang mereka lakukan. Bapa di sorga, kami percaya seluruh hidup kami selalu ada dalam rancangan dan rencana-Mu yang terbaik. Sekalipun kami memang kadang-kadang sulit untuk melihat setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat GKE Pangarhina. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan memberkati akan seluruh kehidupan mereka. Dalam situasi yang saat ini kami harus berada di rumah saja, Tuhan beri kami aktivitas dan kreativitas yang membawa kami bersuka cita, membawa kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, dan terlebih-lebih kami boleh memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami semasa pandemi ini. Bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Bagi mereka yang saat ini berada dalam pergumulan hidup, Tuhan beri mereka jalan keluar. Kami percaya dan yakin Tuhan melewati situasi pandemi COVID-19 ini. Ada rencana dan rancangan Tuhan juga yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami. Teguhkan dan kuatkan iman pengharapan kami senantiasa ya Bapa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit secara fisik, tapi Tuhan kami memohon jamahan-Mu untuk menguatkan iman pengharapan mereka. Mereka mampu menghadapi situasi mereka dengan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menyertai para pemimpin kami yang dimana Engkau telah mempercayai mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Beri mereka roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang baik, sehingga mereka dapat membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Beri mereka juga kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Demikian juga Kalimantan Tengah yang kami cintai, kota Palangkaraya, di mana kami semua saat ini ada dan berada. Tuhan, berikanlah seluruh umat-Mu yang ada di tengah-tengah Kalimantan Tengah ini dapat menjalani kehidupan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mereka boleh menjalani hidup dengan berhikmat, memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah yang kami cintai. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hari-hari kehidupan kami. 1 minggu yang akan kami lalui ke depan, kami ingin serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh berjalan selalu bersama dengan Tuhan, baik suka dan duka yang akan kami lalui. Kami percaya dan yakin kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap keluarga rumah tangga Kristen dimanapun berada, setiap orang tua dimampukan untuk menjadi teladan yang baik bagi seisi rumah tangga mereka. Anak-anak boleh berada dalam pengajaran, bimbingan, dan pengajaran yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami boleh alaskan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus.
yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti, jemaat dapat serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat, atau dapat juga melalui transfer rekening ke rekening jemaat. Demikianlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun kami banyak menerima tantangan, masalah, dan pergumulan, tapi Tuhan telah memampukan kami melewati dan menerimanya dengan ucapan syukur. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu akan menyerahkan persembahan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Demikian juga kami mohon berkat-Mu atas pekerjaan dan usaha kami, sehingga dengan demikian kami pun dapat bersukacita, berbahagia karena anugerah dan berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang terkasih, sementara memberi persembahan kita, dengan sukacita kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 197, Besarlah Untungku, bait 1 dan bait yang kedua. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besarlah
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.